Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut menjadikannya puncak tertinggi di dunia. Di sana tersembunyi beragam misteri yang menggugah rasa ingin tahu manusia selama berabad-abad. Namun, baru-baru ini para peneliti telah menemukan sesuatu yang jauh melampaui ekspektasi mereka. Sebuah penemuan yang tidak hanya aneh, tetapi juga mengerikan. Munculnya temuan ini telah menciptakan gelombang kekhawatiran di kalangan komunitas ilmiah, memicu pertanyaan tentang apa sebenarnya yang terjadi di ketinggian yang menakutkan ini. Dalam video kali ini, channel Ilmu On Top akan membahas untuk kalian 17 penemuan baru paling aneh dan mengerikan di Gunung Everest yang membuat para ilmuwan takut dan penasaran. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Misteri tentang George Mallory dan Andrew Irvine. Gunung Everest yang menjulang sebagai puncak tertinggi di dunia bukan hanya menyimpan pesona alam yang luar biasa, tetapi juga menjadi tempat berbagai misteri yang menarik. Salah satu kisah paling mencolok adalah hilangnya George Mallory dan Andrew Irvine pada ekspedisi tahun 1924, sebuah narasi yang mengukir namanya dalam sejarah Gunung Everest. George Mallory dan Andrew Irvine, dua tokoh pendaki yang tergores sejarah, membawa semangat petualangan mereka ke puncak tertinggi di dunia. Ambisi mereka untuk menaklukkan Everest menjadi pendorong utama dalam membentuk kisah yang kemudian menjadi legenda. Perjalanan mereka penuh tantangan, diwarnai oleh pertemuan misterius pada ketinggian yang sulit diakses. Kabut tebal yang menyelimuti menciptakan kondisi sulit yang mengaburkan takdir mereka. Sayangnya, setelah pertemuan misterius itu, Mallory dan Irvine menghilang tanpa jejak, meninggalkan dunia pendakian dalam kebingungan. Misteri ini menjadi semakin kompleks dengan munculnya berbagai teori tentang keberhasilan mereka mencapai puncak atau penyebab hilangnya. Komunitas pendaki gunung dan peneliti terlibat dalam perdebatan sengit, menciptakan ruang bagi beragam versi dan pandangan. Meskipun penemuan jenazah George Mallory pada tahun 1999, pertanyaan mengenai nasib sebenarnya mereka tetap tak terjawab. Tantangan penelitian ini semakin kompleks, menciptakan landasan untuk kisah yang tak kunjung usai. Hilangnya Mallory dan Irvine menjadi legenda di Gunung Everest, membangkitkan mitos dan kepercayaan seputar nasib mereka. Keistimewaan George Mallory dan Andrew Irvine terletak pada keteguhan semangat petualangan dan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan Gunung Everest pada ekspedisi tahun 1924. Kedua pendaki ini menjadi sangat terkenal karena menjadi bagian dari ekspedisi pertama yang mencoba menaklukkan puncak tertinggi di dunia. Hilangnya mereka tanpa jejak mendekati puncak Everest menciptakan misteri yang terus memikat dunia hingga saat ini. Ketidakpastian apakah Mallory dan Irvine berhasil mencapai puncak atau tidak, serta penemuan jenazah Mallory pada tahun 1999 memberikan sentuhan dramatis pada kisah mereka. Keberanian mereka menjadi simbol semangat petualangan dan tekad manusia untuk menaklukkan batasan ekstrim, menjadikan mereka legenda dalam dunia pendakian gunung dan ikon misteri di puncak Everest. Gunung berhantu. Gunung Everest yang sering disebut sebagai atap dunia menyimpan keindahan yang memukau dan tantangan ekstrim bagi para pendaki. Namun, di balik keelokannya, Everest juga diberi julukan yang sangat kelam yaitu gunung berhantu. Hal ini dikarenakan Gunung Everest diyakini mengandung energi mistis dan kejadian supranatural di puncak ketinggiannya. Julukan gunung berhantu tidak lepas dari sejarah tragis yang mencatat lebih dari 300 pendaki yang kehilangan nyawa mereka di Everest. Jenazah yang masih berserakan di lereng gunung menjadi pengingat kelam akan bahaya yang mengintai, menciptakan aura misteri dan ketidakpastian. Pendaki yang selamat pun berbagi kisah-kisah aneh dan mengerikan. Mereka merinci pengalaman mereka melihat penampakan, mendengar suara-suara misterius, dan merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ketinggian yang mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut membawa tantangan ekstrim, memicu kebingungan, halusinasi, dan keadaan mental yang dapat memperkuat kesan supernatural. Kondisi cuaca yang ekstrim di Everest dengan suhu dingin, angin kencang, dan badai salju mematikan menciptakan lingkungan yang menghadirkan ketakutan dan ketegangan bagi pendaki. Mitos dan cerita rakyat lokal tentang keberadaan Yeti dan roh-roh gunung juga melibatkan dimensi mistis yang dapat menambah rasa takut dan keraguan. Sehingga
Julukan gunung berhantu bukan semata-mata karena kondisi fisiknya yang menantang, tetapi juga dipenuhi oleh aura supernatural dan misteri yang menyelimuti Everest. Kombinasi antara faktor-faktor tersebut menciptakan kesan bahwa Gunung Everest bukan hanya sebuah tantangan fisik, melainkan juga perjalanan ke dunia yang melampaui batas kemanusiaan dan memperkenalkan pendaki pada pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan seringkali tidak terduga. Zona kematian. Zona kematian di Gunung Everest tercatat pertama kali oleh pendaki ekspedisi Inggris Edmund Hillary dan Tenzing Norgay pada tahun 1953, merujuk pada wilayah yang dianggap sangat berbahaya dan sulit diatasi di ketinggian ekstrim. Zona ini berupa tantangan alam yang mengerikan dan telah mengukir sejarah tersendiri di puncak tertinggi di dunia. Tantangan alam berupa cuaca yang ekstrim, suhu yang sangat rendah, dan ketidakstabilan tekanan udara menciptakan kondisi yang mematikan. Di sini, pendaki harus menghadapi hawa dingin yang menusuk tulang, badai salju tiba-tiba, dan kondisi lingkungan yang menguji batas daya tahan manusia. Zona kematian terletak di ketinggian sekitar 7.500 hingga 8.000 meter di atas permukaan laut, di atas Camp 3 dan menuju puncak. Wilayah ini memiliki oksigen yang sangat rendah, menciptakan tantangan tambahan bagi para pendaki. Adaptasi tubuh manusia sangat sulit di sini, dan penggunaan tabung oksigen seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memitigasi resiko hipoksia. Zona kematian tidak hanya menjadi ancaman bagi para pendaki, tetapi juga berperan dalam ekosistem unik di Gunung Everest. Tanpa ada vegetasi dan hampir tanpa kehidupan, wilayah ini menjadi tantangan ekstrim bagi organisme hidup. Namun, makhluk ini seiring waktu menjadi bagian integral dari ekosistem unik yang membentuk karakteristik khusus di puncak gunung tertinggi di dunia. Penemuan zona kematian tidak hanya memicu rasa ingin tahu manusia akan batasan kemampuan fisik dan mental, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang adaptasi dan keterbatasan kehidupan di ketinggian ekstrim. Wilayah ini menjadi simbol tantangan tertinggi bagi pendaki gunung dan menuntut pemahaman mendalam terhadap ekosistem yang melibatkan makhluk ini. Sementara penelitian terus berlanjut, pertanyaan besar tentang kemampuan manusia dan batas kehidupan di puncak Everest tetap menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Suku Sherpas Himalaya. Sherpas, kelompok etnis yang mendiami wilayah pegunungan Himalaya di Nepal dan Tibet, memainkan peran kunci dalam dunia pendakian, khususnya di Gunung Everest. Dikenal sebagai pemandu gunung yang memiliki keterampilan dan keberanian luar biasa. Sherpas memiliki sejarah yang erat terkait dengan ekspedisi pendakian di Himalaya. Pada awalnya, mereka bekerja sebagai pemandu dan pembawa beban untuk ekspedisi asing. Namun seiring waktu, mereka mengembangkan keterampilan mendaki tingkat tinggi dan menjadi pusat perhatian dalam dunia pendakian. Sejarah Sherpas juga dipenuhi dengan unsur misteri, terutama terkait dengan kepercayaan spiritual mereka terhadap gunung-gunung yang dianggap suci. Keunikan mereka bukan hanya terletak pada keterampilan teknis dalam mendaki, tetapi juga dalam cara pandang spiritual terhadap pendakian. Dalam menjalankan peran sebagai pemandu gunung, Sherpas bekerja dengan menyediakan logistik, membantu mendirikan camp, dan memberikan dukungan moral bagi para pendaki. Namun, pekerjaan mereka juga tidak lepas dari bahaya, menghadapi tantangan cuaca ekstrim, tanjakan curam, dan resiko dari seretan es dan batu longsor. Beberapa wilayah seperti zona kematian di Everest dianggap sangat berbahaya karena tingkat ketinggiannya dan kondisi lingkungan yang keras. Meskipun terpapar resiko, Sherpas tetap melanjutkan pekerjaan mereka dengan penuh dedikasi. Kehidupan saat ini, Sherpas tidak hanya berkisar pada pekerjaan sebagai pemandu, tetapi juga mencangkup keterlibatan mereka dalam pelestarian lingkungan, turisme berkelanjutan, dan membawa warisan budaya mereka ke dunia modern. Mereka tidak hanya penjaga gunung, tetapi juga pelaku keterampilan mendaki tinggi yang memberikan keunikan, sejarah, dan misteri mendalam di puncak dunia yang megah ini. Suara aneh. Suara aneh di Everest menciptakan misteri karena hingga saat ini belum ada penjelasan yang memuaskan tentang asal-usulnya. Meskipun telah menjadi subjek dari spekulasi yang beragam dan penelitian yang intensif oleh berbagai ahli dan peneliti, belum ada kesimpulan yang pasti. Para ilmuwan telah mencoba mengaitkan suara-suara ini dengan berbagai faktor, mulai dari fenomena alam, seperti angin kencang yang mungkin memantulkan suara di antara formasi batu, hingga kemungkinan aktivitas geologi di dalam gunung yang dapat menghasilkan suara-suara aneh tersebut.
Namun, tidak ada satu teori pun yang secara menyeluruh dapat menjelaskan fenomena ini dengan memuaskan. Kehadiran suara-suara misterius ini di ketinggian Everest menambahkan aura keajaiban dan keanehan pada gunung tertinggi di dunia, menjadikannya sebagai misteri alam yang menarik perhatian banyak orang dan terus memicu minat untuk penelitian lebih lanjut. Suara aneh yang terdengar di sekitar ketinggian Dead Zone yang berkisar antara ketinggian 7.500 hingga 8.000 meter di atas permukaan laut di puncak Gunung Everest telah menjadi bagian dari mitos dan legenda yang melekat erat dalam sejarah pendakian gunung tertinggi di dunia ini. Sejarahnya dapat ditelusuri melalui laporan-laporan lama dari para pendaki yang menggambarkan pengalaman mendengar suara gemuruh, melengking, atau melodius yang tidak biasa selama ekspedisi mereka menuju puncak Everest. Beberapa dari laporan tersebut bahkan berasal dari penjelajah yang telah menaklukkan puncak tertinggi ini sejak awal abad ke-20. Suara-suara ini memicu rasa ingin tahu yang mendalam di kalangan penjelajah gunung, menyebabkan spekulasi dan pencarian akan sumber dan makna di balik fenomena yang misterius ini. Dengan latar belakang sejarah yang kaya akan cerita-cerita tentang pengalaman suara aneh di ketinggian tersebut, para peneliti dan pendaki modern terus mencoba mengungkap rahasia di balik fenomena ini untuk memahami lebih baik tentang alam yang mengagumkan namun juga misterius di Gunung Everest. Jejak kaki Yeti. Yeti merupakan makhluk misterius di pegunungan Himalaya. Kemisteriusan ini disebabkan sejumlah faktor yang menciptakan daya tarik dan kebingungan terhadap keberadaannya. Keberadaan Yeti masih sulit dipastikan karena kurangnya bukti fisik yang kuat, bahkan oleh teknologi sekalipun. Meskipun laporan jejak kaki besar dan kesaksian masih ada, mitos dan legenda lokal di wilayah Himalaya telah menyelimuti keberadaan Yeti, menciptakan aura misteri yang kental. Kesulitan penelusuran di pegunungan yang terpencil dan sulit diakses, ditambah dengan kondisi cuaca ekstrim, menjadikan penelusuran langsung terhadap Yeti menjadi tantangan besar. Diversitas interpretasi dalam masyarakat setempat, keterlibatan Yeti dalam kultur populer, serta tantangan teknologi dan penelitian yang masih dihadapi, semuanya bersama-sama menciptakan citra Yeti sebagai salah satu misteri alam yang belum terpecahkan, mempertahankan daya tariknya sebagai subjek yang memikat imajinasi banyak orang di dunia hingga saat ini. Sejak catatan pertama keberadaannya berasal dari ekspedisi Alexander Agung pada abad ke-4 sebelum Masehi, legenda dan cerita rakyat mengenai Yeti telah mengakar kuat di berbagai budaya di wilayah Himalaya. Keberadaannya seringkali dikaitkan dengan daerah terpencil di Nepal, Bhutan, Tibet, dan pegunungan Asia lainnya. Yeti digambarkan sebagai makhluk tinggi, berbulu, dan mirip kera dengan jejak kaki yang besar. Namun, kebingungan para ilmuwan muncul karena kurangnya bukti fisik yang konkret untuk memvalidasi penampilan dan perilakunya. Sejumlah laporan penampakan Yeti termasuk perempuan jejak kaki oleh Edmund Hillary dan Tenzing Norgay di dekat Gunung Everest pada tahun 1951 menciptakan kejutan dan spekulasi meskipun belum ada yang dapat dibuktikan secara definitif. Yeti dikatakan hidup di daerah pegunungan tinggi dan terpencil, beradaptasi dengan kondisi cuaca ekstrim dan medan yang sulit. Potensi adaptasi Yeti termasuk bulu tebal, kemampuan memanjat tebing, dan toleransi terhadap ketinggian. Pegunungan Himalaya memberikan habitat yang luas dan terpencil dengan akses ke sumber makanan dan air, menjadikannya tempat yang cocok bagi keberadaan makhluk ini. Jika Yeti benar-benar ada, makhluk ini sangat mungkin memainkan peran penting dalam ekosistem Himalaya dengan memakan tumbuhan, serangga, dan hewan kecil. Dalam berbagai riset, diduga terdapat kemungkinan adanya hubungan antara Yeti dan spesies primata yang sudah punah, seperti Gigantopithecus blacki. Inilah yang menambah kompleksitas dalam pemahaman kita tentang evolusi dan keragaman hayati. Penemuan Yeti akan menjadi pencapaian ilmiah yang monumental dan merangsang imajinasi global. Hari paling menakutkan di Gunung Everest. Pada tanggal 11 Mei 1996, Everest menyaksikan tragedi yang mengubah pendakian gunung tertinggi di dunia selamanya. Sebuah badai dahsyat melanda gunung, mengunci 8 pendaki di zona kematian dan menciptakan hari yang dikenal sebagai hari paling menakutkan di Gunung Everest. Pendakian yang seharusnya menjadi kemenangan berubah menjadi pertempuran bertahan hidup. Tim pendaki dari Selandia Baru dan Amerika Serikat yang baru saja mencapai puncak pada tanggal 10 Mei tiba-tiba dihadapkan pada badai salju yang mematikan. Terperangkap di atas camp di ketinggian lebih dari 8.000 meter, mereka menghadapi kondisi mematikan dengan oksigen tipis dan suhu ekstrim di zona kematian.
Perjuangan melawan badai menjadi sangat sulit dan evakuasi hampir mustahil dilakukan. Tim penyelamat berjuang melewati kondisi cuaca ekstrim untuk mencapai pendaki yang terjebak. Tragedi itu merenggut 4 nyawa, termasuk Rob Hall dan Scott Fischer, 2 pemimpin tim yang terkemuka. Pendaki yang selamat menceritakan kisah mengerikan tentang badai dan perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Hari itu meninggalkan bekas luka yang mendalam pada mereka dan warisan tragedi ini merubah dunia pendakian. Tragedi ini mendorong perubahan signifikan dalam pendakian Everest. Prosedur pendakian diperketat untuk meningkatkan keselamatan seperti penggunaan oksigen tambahan dan komunikasi yang lebih baik. Kesadaran akan bahaya Everest dan pentingnya persiapan matang semakin ditekankan. Kehidupan liar yang tangguh di Gunung Everest. Meskipun terkenal dengan kondisi ekstrimnya, Gunung Everest menyimpan kehidupan liar yang unik dan tangguh. Terletak di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut, wilayah ini memiliki ekosistem khas yang didominasi oleh tumbuhan alpine dan hewan-hewan yang beradaptasi dengan suhu dingin, oksigen tipis, dan angin kencang. Hewan-hewan di Everest seperti yak, domba biru Himalaya, salju macan tutul, dan burung chouch memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Yak dengan bulu tebalnya membantu manusia mengangkut barang dan menyediakan susu. Domba biru Himalaya dengan metabolisme lambat mampu memanfaatkan rumput dan tanaman alpine sebagai sumber makanan. Salju macan tutul sebagai predator puncak menjaga keseimbangan populasi mangsanya. Burung chouch dengan kemampuan terbangnya membantu membersihkan sisa makanan dan menjaga kelestarian lingkungan. Kehidupan liar di Everest merupakan bukti keajaiban alam dan kekuatan adaptasi makhluk hidup. Upaya pelestarian seperti pendirian Taman Nasional Sagarmatha dan patroli anti perburuan harus terus dilakukan untuk melindungi ekosistem yang unik dan rapuh ini. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan alam dan melestarikan warisan alam yang berharga bagi generasi yang mendatang. Ekspedisi pendaki Gunung Rusia di Everest. Pendaki Gunung Rusia telah memberikan kontribusi signifikan dalam sejarah pendakian Gunung Everest. Sejak ekspedisi Soviet pertama pada tahun 1952 yang berhasil mencapai puncak melalui South Col, hingga prestasi menakjubkan seperti ekspedisi Seven Summits oleh Alexander Abramov pada tahun 2004. Mereka terus menolehkan sejarah penting di dunia pendakian. Pendakian ekstrim seperti ekspedisi tanpa oksigen tambahan oleh Sergei Kavanov pada tahun 2012 menunjukkan ketangguhan dan keberanian pendaki Rusia dalam menghadapi tantangan di pegunungan tertinggi di dunia. Keunikan pendaki Rusia tidak hanya terletak pada prestasi mereka, tetapi juga pada pendekatan yang lebih mandiri dan hemat dalam melaksanakan ekspedisi. Mereka sering membawa peralatan dan makanan sendiri, menunjukkan kemandirian yang kuat dan fokus pada esensi pendakian itu sendiri. Ini menciptakan perbedaan dan kelebihan yang mencolok dalam ekspedisi mereka dibandingkan dengan tim dari negara lain. Meskipun ada teori yang menyatakan bahwa pendaki Rusia memiliki keunggulan dalam kemampuan fisik dan mental karena faktor seperti genetika, latihan intensif, dan pengalaman mendaki di pegunungan tinggi. Nampaknya teori ini juga masih perlu penelitian ilmiah lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya. Di balik kegigihan dan kehebatan pendaki Rusia di Everest, terdapat beberapa mistisme yang menarik perhatian. Sosok The Green Boots, mumi pendaki yang menjadi penanda bahaya, dan The Russian Ghost, hantu pendaki yang bergentayangan, menambah aura misterius Everest. Legenda The Yeti, makhluk misterius penghuni Himalaya, juga mewarnai cerita pendakian Rusia. Tak lupa, The Curse of Everest, kutukan yang diyakini menyebabkan kematian banyak pendaki, tak terkecuali pendaki Rusia, terlepas dari berbagai cerita mistis tersebut. Kehadiran pendaki Rusia di Everest bukan hanya sebagai pionir, tetapi juga sebagai pilar dalam memahami kompleksitas dan keunikan pendakian di puncak tertinggi di dunia. Lingkungan dan limbah manusia di Gunung Everest. Gunung Everest menyimpan banyak misteri dan cerita aneh, termasuk yang terkait dengan lingkungan dan limbah manusia. Meskipun beberapa cerita mungkin terdengar mengerikan, penting untuk diingat bahwa pendaki di Everest menghadapi kondisi yang sangat ekstrim yang dapat mempengaruhi mental dan fisik mereka. Di balik keindahan alam gunung terbesar di dunia ini, banyak menjadi surganya para pendaki internasional. Namun saat ini Gunung Everest tengah menghadapi tantangan lingkungan yang serius. Pencemaran limbah manusia menjadi permasalahan utama meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan pengolahan limbah. Pemanasan global menyebabkan pencairan gletser lebih cepat dan perubahan pola cuaca.
meningkatkan risiko longsor. Kepadatan pendaki yang terus meningkat dan berpengaruh perubahan iklim membuat kondisi pendakian semakin sulit. Ancaman terhadap gletser dan pasokan air juga memberikan dampak yang signifikan. Meskipun ada upaya untuk mengatasi masalah ini, perlu tindakan lebih lanjut dan kesadaran akan keberlanjutan untuk menjaga lingkungan Everest agar tetap indah. Di Everest, sampah dan kotoran mencemari air, mengancam kesehatan, dan merusak ekosistem. Tantangan pengelolaan meningkat karena ketinggian dan kondisi ekstrim. Toilet portable, kantong plastik, dan blue bags menjadi solusi. Namun pengawasan ketat dan edukasi diperlukan. Gunung Everest menyimpan banyak cerita aneh terkait limbah manusia seperti yellow snow dan poop soap. Mitos dan legenda tentang roh gunung yang menghukum pendaki yang meninggalkan kotorannya di gunung juga beredar. Fenomena The Dead Zone, di mana pendaki mengalami halusinasi dan delusi, dapat menyebabkan tindakan tidak rasional, seperti memakan kotoran mereka sendiri. Cerita-cerita ini meskipun mengerikan, menunjukkan kondisi ekstrim yang dihadapi pendaki di Everest dan pengaruhnya pada mental dan fisik mereka. Isu ini menarik karena dampaknya yang kompleks, tantangan dalam pengelolaan limbah, dan meningkatkannya kesadaran global. Pendaki memiliki peran kunci dalam menjaga kelestarian dan etika lingkungan. Inovasi dan kolaborasi global diperlukan untuk menjaga Everest indah dan berkelanjutan. Rainbow Valley. Rainbow Valley terletak di sisi utara Gunung Everest, menjadi daya tarik luar biasa dengan keindahan alamnya yang mempesona. Dikenal karena bebatuan berwarna-warni yang memenuhi lerengnya, lembah ini menampilkan pemandangan unik yang tak terlupakan. Warna merah, coklat, hijau, dan biru yang memikat berasal dari mineral-mineral dalam bebatuan menciptakan pola yang rumit dan menakjubkan. Namun, pola dan kombinasi warna yang kompleks masih belum sepenuhnya dipahami oleh peneliti. Para ilmuwan masih belum dapat menjelaskan secara detail bagaimana proses geologi selama berabad-abad menghasilkan pola yang rumit dan indah di lereng lembah. Selain kekayaan warna, pemandangan luar biasa dari puncak Everest dan pegunungan Himalaya membuat Rainbow Valley menjadi tempat istimewa. Di tengah pesatnya perkembangan sains dan teknologi, penelitian tentang keunikan iklim mikro dan kehidupan, flora fauna di Rainbow Valley masih juga belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Para ilmuwan masih belum dapat menjelaskan secara detail bagaimana kondisi ekstrim di Everest, seperti hujan es dan badai salju mempengaruhi formasi bebatuan dan pola warna di Rainbow Valley. Habitat flora dan fauna yang mampu beradaptasi dengan kondisi ekstrim di sana juga masih belum sepenuhnya bisa dipahami bagaimana makhluk hidup ini dapat beradaptasi dan berkembang di lingkungan yang keras dan minim oksigen. Selain itu, Rainbow Valley juga dipercaya menjadi tempat bersemayam roh para pendaki yang meninggal dunia di Everest. Banyak pendaki yang merasa ada roh yang menemani atau mengawasi mereka. Sebagai perkuburan tertinggi di dunia, beberapa orang pendaki meyakini bahwa kawasan Rainbow Valley bisa mendatangkan bahaya atau kesialan. Dengan pemandangan yang tidak biasa dan kondisi kekurangan oksigen, kawasan ini dapat mempengaruhi mental pendaki bahkan membuat mereka melihat atau merasakan sesuatu yang bersifat gaib. Meskipun kecantikan alamnya memikat, pendakian ke Rainbow Valley membawa tantangan besar. Terletak di ketinggian lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut, pendaki dihadapkan pada suhu ekstrim, cuaca tidak bisa diprediksi, dan tingkat oksigen yang rendah. Medan di Rainbow Valley juga sangat terjal dan berbahaya. Pendaki harus melewati medan yang curam, berbatu, dan licin. Dengan resiko tergelincir dan jatuh yang tinggi, maka tidak semua pendaki bisa sampai ke Rainbow Valley. Dengan segala resiko dan persiapan, keindahan alam yang ditawarkan oleh Rainbow Valley menjadi hadiah tak ternilai bagi mereka yang berhasil mencapai puncaknya. Marine Fossils. Bayangkan, di puncak Everest, gunung tertinggi di dunia, terhampar pemandangan yang luar biasa. Salju putih berkilauan, langit biru yang jernih, dan udara tipis yang menusuk. Namun, di balik keindahannya, Everest menyimpan misteri yang membingungkan para ilmuwan. Fosil laut. Penemuan fosil Trilobita, hewan laut purba, pada tahun 2019 mengejutkan para ilmuwan dan membuka pertanyaan baru tentang sejarah geologi wilayah tersebut. Bagaimana fosil-fosil makhluk laut seperti Trilobita yang biasanya ditemukan di dasar laut bisa terdampar di ketinggian lebih dari 8.800 meter. Teka-teki ini bagaikan bisikan purba dari atap dunia, menantang pemahaman kita tentang sejarah dan evolusi planet ini. Teori-teori kontroversial bermunculan untuk menjelaskan fenomena ini.
Ada yang mengatakan bahwa jutaan tahun lalu Everest terendam lautan. Dan seiring pergerakan tektonik, dasar laut terangkat dan terlipat membawa fosil-fosil ini ke puncak. Ada pula yang menduga bahwa fosil-fosil ini dibawa oleh alien atau kemungkinan terdapat jalur misterius yang menghubungkan dunia bawah tanah atau dimensi tersembunyi menuju puncak Everest. Penemuan fosil laut di Everest bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga membuka jendela untuk melihat masa depan. Fosil-fosil ini menjadi bukti nyata perubahan iklim yang signifikan selama jutaan tahun. Mungkinkah fosil-fosil ini adalah pertanda bahwa Everest dan bahkan seluruh planet kita akan mengalami perubahan yang tak terbayangkan di masa depan? Misteri fosil laut di Everest masih belum terpecahkan. Para ilmuwan terus bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Everest pernah terendam lautan? Bagaimana fosil-fosil ini bisa mencapai puncak gunung? Apa makna penemuan ini bagi masa depan planet kita? Bisikan purba dari atap dunia ini masih terus menggema, menantang kita untuk terus mencari jawaban dan membuka lembaran baru dalam sejarah planet bumi. Kisah Maurice Wilson di Gunung Everest. Maurice Wilson, seorang pria Inggris yang penuh ambisi dan tekad, memiliki mimpi yang tidak biasa, yaitu mendaki Gunung Everest dengan pesawat. Pada tahun 1934, Wilson berniat untuk mendaratkan pesawatnya di lereng Everest dan kemudian mendaki puncaknya dengan berjalan kaki. Misi Wilson yang dianggap gila oleh banyak orang menarik perhatian media dan publik. Dia dijuluki The Flying Man dan upayanya dipublikasikan secara luas. Pada bulan April 1934, Wilson berangkat dari Inggris dengan pesawat Westland Wales yang dimodifikasi. Perjalanannya penuh dengan rintangan dan bahaya. Cuaca buruk, medan yang sulit, dan kerusakan pada pesawatnya hampir menggagalkan misinya. Namun, Wilson dengan tekadnya yang kuat terus maju. Pada tanggal 28 Mei 1934, Wilson berhasil mendaratkan pesawatnya di North Col Everest pada ketinggian 7.000 meter. Dia menjadi orang pertama yang mendaratkan pesawat di gunung tersebut. Namun, setelah mendarat, Wilson dan krunya mengalami kesulitan yang tak terduga. Cuaca yang ekstrim dan kekurangan oksigen membuat mereka hampir tidak bisa bergerak. Mereka juga kehilangan kontak dengan dunia luar. Pada tanggal 30 Mei, Wilson dan krunya memutuskan untuk meninggalkan pesawat dan mendaki puncak Everest dengan berjalan kaki. Namun mereka tidak pernah terlihat lagi. Hingga saat ini, nasib Maurice Wilson dan krunya masih menjadi misteri. Ada beberapa spekulasi tentang apa yang terjadi pada mereka. Kematian akibat cuaca ekstrim, kemungkinan besar mereka meninggal karena hipotermia, kelelahan, atau kekurangan oksigen. Kecelakaan di gunung, ada kemungkinan mereka jatuh dari gunung atau terluka parah. Atau mungkin mereka diserang oleh Yeti, makhluk misterius yang hidup di Himalaya, yang sering dikaitkan dengan hilangnya pendaki. Misteri Maurice Wilson dan krunya di Gunung Everest masih belum terpecahkan. Kisah mereka menjadi pengingat akan bahaya dan misteri yang terus selalu mengintai di gunung tertinggi di dunia itu. Beberapa upaya pencarian dilakukan untuk menemukan Wilson dan krunya, namun tidak ada jejak yang ditemukan. Pada tahun 1935, pesawat Westland Wales yang mereka gunakan ditemukan di North Col, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan, peneliti sulit membuktikan apakah Maurice Wilson dan krunya berhasil mencapai puncak Everest. Kisah Maurice Wilson adalah kisah tentang ambisi, tekad, dan bahaya yang tak terduga. Ini adalah kisah misterius yang masih terus diceritakan dan menarik perhatian para pendaki dan penjelajah hingga saat ini. The Guardian Angel. Di puncak Everest juga terdapat kisah misterius tentang malaikat penjaga. Sosok ini diyakini sebagai pelindung para pendaki, membantu mereka yang tersesat dan terluka di gunung yang agung ini. Banyak pendaki yang mengaku telah diselamatkan oleh malaikat penjaga dalam situasi yang berbahaya. Ada yang dibantu oleh sosok bercahaya yang menunjukkan jalan saat tersesat, ada yang dibantu untuk turun gunung saat terluka parah. Wujud malaikat penjaga digambarkan berbeda-beda, dari sosok bercahaya hingga manusia berjubah putih. Namun, siapakah malaikat penjaga ini? Apakah dia benar-benar ada atau hanya halusinasi akibat kelelahan dan kekurangan oksigen? Pertanyaan ini masih menjadi misteri, memicu rasa penasaran dan ketegangan bagi para pendaki dan penjelajah. Bagi mereka yang percaya, malaikat penjaga adalah simbol harapan dan keberanian. Kisah-kisah penyelamatannya memberikan inspirasi dan kekuatan untuk menghadapi bahaya di Everest. Di sisi lain, bagi yang skeptis, kisah-kisah ini hanyalah legenda atau cerita rakyat. Terlepas dari keraguan dan misteri, kisah malaikat penjaga di Everest tetap menjadi bagian penting dari kebudayaan pendakian.
Kisah ini mengingatkan kita bahwa di tempat yang paling berbahaya di dunia selalu ada harapan untuk diselamatkan. The Vanishing Snowboarder, misteri peselancar salju yang hilang di Everest. Di antara puncak-puncak Everest yang diselimuti salju abadi, tersimpan sebuah misteri yang tak terpecahkan. Pada tahun 2005, seorang peselancar salju bernama David Sharp nekat mendaki gunung tertinggi di dunia ini sendirian. Dipenuhi ambisi dan tekad, dia berniat untuk menuruni lereng Everest dengan papan seluncurnya. Sebuah aksi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun takdir berkata lain. Setelah mencapai puncak, Sharp tak pernah terlihat lagi. Tim penyelamat yang mencarinya tak menemukan jejaknya. Hanya papan seluncurnya yang tertinggal di lereng gunung menjadi saksi bisu perjalanannya yang tragis. Sepanjang tahun, pendaki Everest yang melewati Green Bottom Cave, gua di mana papan seluncur Sharp ditemukan, tak henti-hentinya merenungkan nasibnya. Sepatu boot hijau milik Sewang Paljor, pendaki yang meninggal di Everest 9 tahun sebelumnya, seakan menjadi pengingat akan bahaya dan misteri yang selalu mengintai di gunung yang agung ini. Hingga saat ini, nasib David Sharp masih menjadi misteri. Apakah dia tergelincir dan terkubur dalam salju abadi, atau tersesat dan kehabisan oksigen di tengah badai salju yang ganas, atau ada kekuatan mistis yang menariknya ke dalam pelukan Everest? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab, meninggalkan rasa penasaran dan duka bagi para pendaki dan penjelajah. The Green Boots, sepatu boot hijau. Di balik keindahan dan kemegahan Gunung Everest, tersimpan sebuah kisah tragis yang menjadi bagian dari sejarah pendakian gunung tertinggi di dunia ini. Kisah ini berpusat pada sebuah penanda yang tidak biasa, sepatu boot hijau. Sepatu boot ini yang sebenarnya adalah sepatu hiking berwarna hijau cerah, diyakini milik Sewang Paljor, seorang pendaki India yang meninggal dalam badai salju di Everest pada tahun 1996. Paljor dan timnya terjebak dalam badai dahsyat saat turun dari puncak dan jasadnya tertinggal di lereng Everest. Sepatu boot hijaunya menjadi pengingat akan tragedi yang terjadi di Gunung Everest tersebut. Seiring waktu, sepatu boot Paljor menjadi penanda bagi para pendaki di Everest. Sepatu boot ini terletak di Gua Green Boots, sebuah gua kecil di jalur pendakian Everest. Banyak pendaki yang berhenti di gua ini untuk beristirahat dan mengenang Paljor. Sepatu boot hijaunya menjadi simbol bahaya dan tragedi yang selalu mengintai di Everest. Hingga saat ini, tidak diketahui secara pasti bagaimana Paljor meninggal. Misteri kematiannya menambah aura mistis pada sepatu boot hijaunya. Apakah dia meninggal karena hipotermia? Apakah dia jatuh dari gunung? Atau dia kehabisan oksigen? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab dan sepatu boot hijaunya menjadi pengingat bagi para pendaki untuk selalu berhati-hati dan menghormati gunung yang agung ini. Sepatu boot hijau di Everest adalah simbol dari bahaya, tragedi, dan ketahanan manusia. Sepatu boot ini adalah pengingat bagi para pendaki untuk selalu waspada dan menghormati gunung yang menyimpan banyak misteri ini.